kebusukan cara kita berhukum lagi yang untuk dikomentari sudah membuat mual gitu. Saya sebenarnya agak males tuh komentari ini. Satu, kebusukan cara kita berhukum lagi yang untuk dikomentari sudah membuat mual gitu. Sehingga saya berkata, ya sudahlah, apa yang kau mau lakukan aja, merusak hukum itu. Tapi kemudian saya menjadi terpanggil juga untuk menjawab pertanyaan itu, karena kemudian ada pernyataan dari mantan Hakim Agung, sahabat saya, Gayus Lumbun, yang menyatakan bahwa putusan MA yang seperti itu progresif, maju bagi demokrasi. Nah, karena yang bicara Gayus Lumbun dan banyak yang bertanya kepada saya, sama-sama ahli di bidang tata negara dan administrasi negara gitu ya. Jangan-jangan Gayus Lumbun ini saya salah baca. Karena menurut saya putusan MA ini salah. Kenapa? Dia memutuskan atau membatalkan satu isi peraturan KPU yang sudah sesuai dengan undang-undang, tetapi dinyatakan bertentangan dengan undang-undang. Ya, saya tidak ingin percaya atau tidak percaya, terserah aja lah, udah males gitu. Yang dulu juga akan bilang begitu. Maka itu Pak. Yang dulu bilang begitu, akhirnya saya dipaksa oleh parpol, tuh urusan parpol. Katanya dulu dia bilang nggak setuju. Sekarang mau dikomentari lagi, malah nanti kita nih malu pada diri sendiri kalau saya komentari. Artinya orang yang mengerti ilmu, belajar sedikit saja ilmu perundang-undangan sudah pasti. Itu ya jawabannya. Tapi ya itu tadi, ini negara ini cara berhukumnya udah rusak dan dirusak. Sehingga saya katakan malas saya bicara yang kayak gitu-gitu. Destruktif bagi saya, tidak progresif. Makanya saya menanggapi ini, saya ingin mendengar penjelasannya. Penjelasan akademiknya. Saya urusan politisnya silakanlah jalan tawar-menawar di bawah ya. Siapa mau pasangan siapa, ini kalau mau sebut koalisi siapa dan seterusnya silakan aja. Tetapi saya ini tanggapi akademiknya dalam ilmu hukum perundang-undangan ini menurut saya salah. Saya belum mendapat penjelasan dari sumber-sumber. Saya memang membaca pemberitaan seluruhnya ya. Setiap putusan Mahkamah Agung itu mengikat. Kalau sudah inkrah, ya sudah mengikat. KPU kan tidak bisa menghindar. Nah, sementara ini jelas secara prosedur atau secara kewenangan ini salah. Oleh sebab itu, ini bukan hanya cacat etik, cacat moral, tapi juga cacat hukum. Nah, kalau berani, ya lakukan aja ketentuan pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa setiap keputusan yang cacat moral saja, apalagi cacat hukum, cacat moral, tidak usah dilaksanakan. Biar aja tambah busuk, pada akhirnya kebusukan itu akan runtuh sendiri kan, suatu saat. Kalau ini yang begini-gini diterus-teruskan, ya sudah silahkan aja. Apa yang mau kau lakukan, lakukan aja. Mumpung Anda masih punya posisi untuk melakukan itu. Tapi suatu saat itu bisa akan memukul dirinya sendiri ketika orang lain menggunakan cara yang sama. Ya, yang juga untuk melawan kepentingan orang yang suka begitu. Nah, ini tiba-tiba dibatalkan, katanya bertentangan. Bertentangan dengan yang mana? Peraturan KPU sudah benar. Nah, oleh sebab itu, kalau memang itu mau diterima putusan Mahkamah Agung, berarti dia membatalkan isi undang-undang. Sedangkan menurut hukum kita, menurut konstitusi kita, Mahkamah Agung itu tidak boleh melakukan judicial review atau membatalkan isi undang-undang. Kalau isi undang-undang mau dibatalkan itu hanya dua caranya. Satu, legislative review, yaitu diubah oleh lembaga legislatif sendiri, atau judicial review oleh Mahkamah Konstitusi, bukan oleh Mahkamah Agung. Hanya dua cara itu? Hanya dua cara itu, atau Perpu kalau darurat. Iya kan? Jadi ini melampaui kewenangan Mahkamah Agung? Jauh melampaui kewenangan. Karena DPR sendiri sudah ada di undang-undang 30 tahun itu saat mendaftar.
25 tahun itu saat mendaftar. Kan gitu. Itu ya Pak. Iya, saya nggak tahu caranya. Karena mau dikatakan jangan dilaksanakan, itu sudah putusan MA. Mau dilaksanakan, putusan MA-nya itu bertentangan dengan undang-undang dan kewenangannya. Terus mau apa? Siapa yang mau meluruskan ini? Kan seharusnya MA yang meluruskan ini. Sementara MA sendiri bungkam kan. Terus artinya apa? Menyerah juga dia. Rule by law kan ini. Ada keinginan gini sekelompok orang gitu, lalu ditempuh melalui cara-cara ke Mahkamah Agung. Iya, apa yang mau dilakukan? Saya nggak tahu apa yang harus dilakukan. Ini berhukum kita ini udah rusak. Biar aja jalan nanti kan nabrak sendiri. Biar busuk lah sendiri. Itu udah busuk. Cara berhukum kita ini sudah busuk sekarang. Bisa berpikir begitu publik Pak. Saya sudah bertanya kemana-mana ahli hukum. Gimana Pak cara memperbaikinya ini? Ya nggak tahu gimana ini. Ini sudah di semua lini. Tetapi kalau saya masih punya harapan. Mudah-mudahan nanti kalau sudah dilantik Pak Prabowo melakukan perubahan-perubahan yang bagus begini, karena itu akan membantu bagi pemerintah, akan membantu bagi Pak Prabowo kalau hukum itu ditegakkan dengan benar. Memulai dengan itu, kalau enggak ya rusak ke depan, akhirnya menjadi negara hukum rimba kan ini. Negara hukum rimba akhirnya.